suka marah-marah, suka nyuruh-nyuruh kadang hal yang nggak jelas, yang nggak penting padahal bisa dikerjakan sendiri. Kalau istilahnya mereka itu biasanya selalu kita dengar makan garam duluan. Timbun lagi dengan arogansinya mereka, dengan hal-hal seperti itu mendorong mereka untuk melakukan yang namanya perpeloncoan. Senioritas itu bisa disesuaikan dengan kondisi dengan zaman juga. Jadi bukan budaya primitif gitu, perlu di-upgrade aja. Senioritas ini tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Dia ini tetap ada dari dulu sampai sekarang pun akan dan seterusnya akan tetap ada. Karena itu memang sifat alami seorang manusia. Siap? Oke. Baik, silakan perkenalkan namanya, fakultas dan angkatannya. Ya, halo teman-teman, kenalin, aku Timothy Daryl Gija Turangan, biasa dipanggil Gija, biasa dipanggil Timo, kalian panggil Ayang juga boleh, terserah kalian mau panggil apa. Dipanggil makan ya? Panggil makan boleh juga. Nah, aku dari FISIP, Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2018, salam kenal. Kayak mau jungkir lah tidak? Tidak. Nanti ditangkap. Silakan perkenalkan nama, fakultas dan angkatannya. Oke. Pertama-tama perkenalkan nama saya Irma Yanti. Biasanya dipanggil Irma. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, program studi bimbingan dan konseling. Terima kasih. Angkatan? Angkatan 2018. Kenalin, nama aku Ari Ferdian, biasa dipanggil Ari. Saya Fakultas FKIP, program studi pendidikan guru sekolah dasar angkatan 2019. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Isra Indrama dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan angkatan 2020. Yang pertama, apa definisi senioritas yang kamu pahami? Definisi senioritas yang saya tahu, menurut saya, definisi itu senioritas itu tindakannya senior. Kalau menurut saya sih lebih kayak kakak dan adik. Jadi kalau di keluarga, aku dengan kakakku. Yes. Menurut saya secara pribadi senioritas itu adalah orang-orang yang mampu membimbing orang yang ada satu langkah di bawahnya, seperti itu. Terima kasih, itu menurut pendapat saya ya. Kalau senioritas sendiri itu merupakan suatu keadaan yang menurutku itu terjadi ketika seseorang itu memiliki sebuah kekuasaan atau power gitu. Entah dia lebih tua atau lebih lama dalam suatu instansi atau organisasi dan lainnya. Senioritas itu kalau menurut saya adalah sifat alami yang dimiliki seseorang yang merasa dirinya memiliki kuasa. Dalam tanda kutip, dia dikatakan senior karena memiliki pengetahuan yang lebih, baik itu di bidang akademik maupun bidang non-akademik. Apakah kamu setuju atau tidak dengan adanya senioritas tersebut? Setuju atau tidak? Setuju aja, asal senioritas itu untuk sesuatu yang baik, bukan untuk yang negatif. Pasti ada hal-hal yang baiknya, dan kalau hal yang buruk mungkin itu tergantung orang pribadi masing-masing, itu menurut saya. Kalau saya sih setuju. Kenapa? Ya, yang pertama karena belajar dari pengalaman-pengalaman saya, senioritas itu tidak hanya kayak yang orang-orang pikirkan bahwa senioritas itu semena-mena dengan juniornya, begitu kan? Tetapi banyak juga hal-hal yang saya pelajari, hal-hal baik yang saya pelajari dari senior-senior saya, begitu. Jadi saya setuju sih. Kalau setuju dan tidaknya sih bisa setuju dan bisa tidak. Soalnya menurutku senioritas itu bisa mengarah ke hal yang positif, tetapi pelaksanaannya saja yang biasanya itu mengecewakan sehingga terkesan negatif gitu. Oke. Jadi setuju atau tidak? Enggak sih. Berarti kalau alasan tidak setujunya tadi apa? Kalau tidak setujunya biasa senioritas ini mereka pelaksanaannya aja, kan menurutku kan senioritas itu membentuk mental gitu. Tapi kadang-kadang caranya mereka untuk membentuk mental itu jatuhnya ke hal yang tidak baik gitu. Setuju sih, Kak. Karena senioritas ini seperti yang saya katakan tadi adalah sifat alami seorang manusia. Jadi setuju aja gitu kalau misalnya senior itu tetap ada. Selanjutnya, apakah senioritas punya dampak positif menurut Anda? Senioritas tentunya ada dampak yang positif. Dampak positif yang pernah saya alami sendiri,
itu ketika saya membutuhkan sesuatu, membutuhkan apa, senior yang baik pasti dia akan membantu adik-adiknya. Nah, juga dia kadang memberikan ilmu atau hal-hal yang lain. Seperti kakak dan adik yang saya bilang tadi. Oke, kalau dampak negatifnya? Dampak negatif, aduh itu yang agak berat ya. Dampak negatif itu seperti mungkin agak suka marah-marah, suka nyuruh-nyuruh kadang hal yang nggak jelas, yang nggak penting padahal bisa dikerjakan sendiri. Nah, itu kadang senior itu suka nuntut satu ke juniornya untuk melakukan sesuatu mungkin yang dia bisa lakukan sendiri gitu. Itu juga hal yang tidak baik menurut saya. Punya dampak positif. Contohnya? Ada banyak sih. Saya belajar berbagai hal tentang kehidupan juga ada itu dari senior-senior saya, karena menurut saya yang saya alami selama ini, senior saya itu tidak seperti yang orang-orang selalu beritakan, seniornya seperti ini, melakukan perpeloncoan. Saya tidak pernah mendapatkan yang namanya senioritas selama ini terkhusus di program studi saya itu yang melakukan hal-hal seperti itu. Nah, selanjutnya kalau dampak negatifnya ada atau tidak? Kalau melihat fenomena yang ada selama ini ada juga dampak negatif dari yang namanya senioritas. Contohnya beberapa kasus yang kita temui, kayak misalnya senioritas ini karena mungkin merasa sudah dia yang lebih awal, sudah dia, kalau istilahnya mereka itu biasanya selalu kita dengar makan garam duluan. Mereka makan garam duluan, mungkin ditimbun lagi dengan arogansinya mereka. Dengan hal-hal seperti itu mendorong mereka untuk melakukan yang namanya perpeloncoan, seperti itu. Punya. Contohnya? Contohnya yaitu membentuk mentalnya mereka, kemudian membuat mereka itu lebih bertanggung jawab juga. Oke. Berarti kalau sisi negatifnya apa? Kalau sisi negatifnya itu lebih ke pelaksanaannya aja sih. Biasanya cara mereka membentuk mental itu yang tidak bagus gitu. Ya jatuhnya lebih mengecewakan. Oke. Yang berikutnya. Setuju atau tidak dengan orang yang mengatakan bahwasanya senioritas itu merupakan budaya primitif? Enggak sih. Kenapa? Karena senioritas itu bisa disesuaikan dengan kondisi, dengan zaman juga. Jadi bukan budaya primitif gitu. Perlu di-upgrade aja. Punya. Karena seseorang yang merasa dirinya lebih biasanya akan menampilkan sesuatu yang lebih besar, lebih hebat, agar sesuatu tersebut menjadi cambukan untuk orang banyak. Akhirnya orang-orang yang melihat potensi dari orang ini merasa tertantang untuk dapat lebih dari orang tersebut. Itu. Kalau dampak negatifnya menurut kamu apa? Kalau dampak negatifnya cukup banyak juga. Yang pertama ada egosentrik. Itu terlalu memikirkan egonya masing-masing. Kemudian dengan oknum-oknum yang dalam tanda kutip, mereka terkadang itu menggunakan kata senioritas tersebut ke ranah yang negatif gitu kan. Seperti perpeloncoan dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, setuju atau tidak dengan orang yang mengatakan bahwasanya senioritas itu merupakan budaya primitif? Setuju atau tidak? Kalau saya kurang setuju sih. Budaya primitif itu kan kembali ke tindakan ya. Tindakannya senior sebagai seorang kakak. Nah, kalau dia melakukan sebuah tindakan yang kayak pengulangan sesuatu yang tidak baik, nah itu kan bisa termasuk primitif juga bisa dibilang. Tapi kalau saya bilang untuk semuanya tidak, saya tidak setuju. Untuk senior dibilang primitif. Dengan orang yang mengatakan bahwa senioritas itu merupakan budaya primitif? Tidak. Kenapa? Saya tidak setuju karena yang namanya senioritas itu akan ada sampai selamanya. Kita tidak bisa memungkiri orang-orang yang lebih dulu di atas kita itu tetap namanya senioritas begitu. Jadi saya tidak setuju dengan bahasa yang seperti itu. Enggak sih. Kenapa? Karena senioritas itu bisa disesuaikan dengan kondisi, dengan zaman juga. Jadi bukan budaya primitif gitu. Perlu di-upgrade aja. Tidak. Alasannya? Alasannya karena senioritas ini tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Dia ini tetap ada dari dulu sampai sekarang pun dan seterusnya akan tetap ada. Karena itu memang sifat alami seorang manusia. Selanjutnya, setuju atau tidak bahwa senioritas itu merupakan penyebab utama dari perundungan atau perpeloncoan?
Eh, Senioritas bisa jadi sih, karena senior itu kan juga yang pegang hak utama ya untuk melakukan sesuatu ke juniornya. Nah, jadi kadang nih buat senior-senior nih kadang suka suka pingin dilihat keren, jadi suka perang urat saraf, bicara kuat-kuat, padahal bicara dekat ngapain bicara kuat-kuat gitu kan. Tapi ya eh, itu sih, semoga nggak ada lagi sih perpeloncoan. Setuju atau tidak bahwa senioritas itu merupakan penyebab utama dari perundungan atau pertengkaran? Setuju atau tidak? Tidak. Karena hal-hal yang seperti itu bukan karena hanya mungkin dia senioritas, tidak, tetapi kembali kepada diri kita masing-masing. Kebanyakan seandainya seseorang mengerti tupoksinya dia sebagai seorang senior yang baik itu seperti apa, menjadi senior yang keren itu seperti apa, dia tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Berbeda dengan orang-orang yang memang seperti yang saya katakan tadi, dia didorong oleh arogansinya dia, egonya dia, dan ditambah lagi mungkin dia merasa saya lebih dulu di sini, saya lebih paham segala sesuatunya. Itu yang menjadikan dia melakukan hal-hal yang seperti itu, seperti perpeloncoan. Itu menurut saya. Setuju sih. Soalnya kebanyakan awal mula itu dari senioritas dengan cara yang tidak benar itu. Setuju ya? Ya. Selanjutnya, setuju atau tidak? Tidak sebenarnya. Karena senioritas sendiri berdasarkan pemahaman saya kan merupakan orang-orang yang memiliki kuasa atas orang banyak, yang kuasa tersebut dapatkan karena ia memiliki kemampuan akademik maupun non-akademik yang tinggi. Nah, untuk perpeloncoan, perundungan dan lain sebagainya itu itu cuma dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan bahwa senioritas itu adalah mereka yang lebih dulu masuk ke dalam suatu instansi, lebih dulu masuk ke dalam ranah suatu lembaga dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti ini yang memiliki pemahaman pendek tentang apa arti dari kata senioritas tersebut. Oke, next, setuju atau tidak senioritas harus dihapuskan? Menurut saya tidak, karena senior itu kan juga bertanggung jawab untuk membimbing adik-adiknya. Nah, kalau nggak ada tindakan dari senior juga, adik-adiknya kan kasihan, kayak cuman nganggap kita nih kayak teman gitu kan. Kita juga butuh reaksi dari adik-adik juga sebagai seorang kakak. Nah, senioritas itu perlu juga untuk bisa membimbing adik-adiknya yang baik. Oke. Tidak. Seperti yang saya katakan tadi, senioritas itu apapun, bagaimana caranya kita menghapuskan namanya senioritas? Karena tetap ada orang-orang yang sudah lebih dulu dari kita, itu tidak bisa kita hapuskan, begitu. Enggak. Alasannya? Ya, karena memiliki impact yang bagus ketika dilaksanakan dengan yang tepat gitu. Tidak. Karena senioritas sendiri walaupun dihapuskan secara kata, tapi ia tidak dapat dihapuskan secara istilah, karena senioritas sendiri melekat di dalam diri manusia, tidak bisa dihapuskan. Oke, yang terakhir, pesan untuk mahasiswa atau sesama mahasiswa terkait senioritas. Pesan buat sama mahasiswa nih. Wah, ini buat senior-senior nih, buat angkatan yang atas-atas nih. Nah, yang saya pelajari sih selama saya hidup, kalau kita mau diperlakukan baik, ya perlakukan baik juga kepada orang lain. Jangan buat hal yang nggak baik ke orang lain. Bisa jadi junior kita, ketika dia datang ke kampus, dia memiliki sebuah problem di rumah, dia mengalami isu mental health atau apa, terus dia datang ketemu seniornya yang mungkin suka marah-marah, suka nuntut. Nah, itu kan makin menjadi tekanan buat dia. Nah, jadi harapan saya buat teman-teman yang sudah tingkat atas, ayolah kita sama-sama kita bimbing adik-adik kita yang baik, kita bangun kekeluargaan di rumah, bukan menuntut suatu hal yang tidak baik, justru kita menyalahi adik-adik kita karena tidak sesuai dengan harapan kita. Mari kita semua saling bekerja sama. Itu harapan saya. Pesan untuk sesama mahasiswa terkait senioritas ini. Oke, terima kasih. Pesan untuk teman-teman saya yang mungkin di sana sedang menjadi seorang senior, jadilah bagaimana menjadi seorang senior itu yang keren. Contohnya misalnya kamu bisa memberikan hal-hal baik positif contoh kepada adik-adiknya kita, bukan memperlihatkan bagaimana egonya kita lebih tinggi, bagaimana arogansinya kita, mungkin kita merasa hebat sehingga
yang kita berikan ke mereka itu hal-hal yang negatif, termaksud kalau dalam hal ini kayak perpeloncoan, perundungan, itu kalau menurut saya itu bukan hal-hal yang keren. Kamu tidak akan menjadi senioritas yang keren kalau menurut saya. Atau kesan dan pesan untuk mahasiswa yang terkait senioritas tersebut. Pesannya sih untuk teman-teman yang masih merasa dirinya hebat karena mungkin lebih awal masuk dalam suatu organisasi atau universitas, menurutku kita semua sama. Kita hanya waktu masuknya aja yang berbeda. Kamu duluan, kita belakangan gitu. Tapi kita memiliki potensi yang sama. Jadi menurutku senioritas yang tidak baik itu jangan dilakukan gitu. Pesan untuk mahasiswa, untuk kanda-kandaku semua, untuk teman-temanku, para yunda-yundaku. Ya, kita harus pahami dulu senioritas itu seperti apa. Yang kedua, jangan menganggap bahwa dengan kita lebih dahulu masuk ke dalam suatu instansi, kita akan dapat semena-mena kepada junior-junior kita yang sedang meniti proses dalam urusan berinstansi, berlembaga. Gitu. Jadi, untuk kanda-kandaku semua, lebih bijak lagi dalam menggunakan kata senioritas, dengan menandakan dirinya bahwa dia adalah seorang senior, itu lebih bijak lagi. Baik, terima kasih. Dadah. Dadah. Oke, siap, mantap. Terima kasih. Dadah. Oke, bye. Mantap. Sudah. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Oke, Dadah. terima kasih.